Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GMM Tandenda Kapuk terkasih. Pagi ini kita akan mulai ibadah pagi kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita satukan hati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan anugerah yang Engkau berikan di sepanjang hari kami, di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami kembali Bapa di pagi ini Bapa, dan kondisi yang sehat. Urapi kami Bapa dan bimbing kami terus Bapa, agar selalu dapat menjadi seperti Engkau. Urapi doa pagi ini Bapa, dari awal hingga akhir, agar semua ini dapat menjadi berkat dan semua untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau ada Allah yang penuh kasih. Engkau selalu ada dalam setiap keadaan dan kondisi kami. Yesus, Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan. Kau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita nyatakan, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Satu-satunya yang Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber penguatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, puji syukur bagimu. Kau Allah yang penuh kasih, namamu agung. Haleluya. Bapak Ibu, sejenak kita merenungkan, kita panjatkan doa secara pribadi, lepas pribadi. Mungkin ada segala keluh kesah dan problem yang Bapak Ibu alami, baik itu mengenai keuangan, rumah tangga, ataupun hal lainnya. Nyatakan, dan kita percaya doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mendengarkan semua doa kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami mau menjadi seperti Engkau Yesus. Kau adalah segalanya bagi kami. Kami selalu rindu akan selalu berada di dekat-Mu. Mari naikkan pujian, kerinduan hati ini. Kerinduan hati ini untuk selalu
bersamamu. Ku mau taat dan setia menyenangkan-Mu Bapa. Allah yang mulia, Allah yang mulia, penyelamatku, padamu ku percaya. Bimbing kami ya Roh Kudus, Bimbing aku ya Roh Kudus, untuk senangkan hati Bapa, menjadi seperti Dia, Yesus Tuhanku. Dengan hidupnya senangkan Bapa, padamu ku berserah, padamu ku percaya, padamu ku berserah. Kau adalah satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Padamu ya Allahku, ku mau selalu senangkan-Mu, Allah penyelamatku. Inilah rinduku, biarlah hidupku dimanapun dan kapanpun menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan ini, kita kembali dari awal. Kerinduan hati ini untuk selalu bersamamu. Ku mau taat dan setia menyenangkan-Mu Bapa. Allah yang mulia, Allah yang mulia, penyelamatku, padamu ku percaya. Bimbing kami ya Allah, Bimbing aku ya Roh Kudus, untuk senangkan hati Bapa, menjadi seperti Dia, Yesus Tuhanku. Dengan hidupnya senangkan Bapa, padamu ku berserah, padamu ku percaya, padamu ya Allahku, ku mau selalu senangkan-Mu, Allah penyelamatku. Inilah rindu kami, inilah rinduku, biarlah hidupku dimanapun dan kapanpun menyenangkan-Mu. Padamu ku berserah, padamu ku percaya, padamu ya Allahku, ku mau selalu senangkan-Mu, Allah penyelamatku. Inilah rinduku,
kapanpun Tuhan. dimanapun dan Kapanpun menyenangkan, dimanapun dan kapanpun dimanapun dan kapanpun menyenangkanmu. Mari saudara kita dengarkan firman kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita sangat bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran tentunya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan setiap hari, setiap pagi kami boleh mengikuti doa pagi dan renungan, sehingga kami semua semakin hari semakin mengerti, semakin berkenan bagi Tuhan. Biarlah pagi ini kami siapkan seluruh pikiran dan hati kami untuk mendengarkan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, topik ini sudah sering sekali kita bahas, bahwa kita itu harus mengampuni. Sebab jika kita tidak mengampuni sesama kita, kita tidak akan diampuni oleh Bapa kita di surga. Itu sudah jelas sekali. Ya, dan semua orang pasti mengaminkan karena ini firman Tuhan kan. Tapi betapa sulitnya mengampuni. Dari sekian banyak yang kita harus berubah, itu yang paling sulit memang mengampuni. Mengampuni. Kenapa sulit? Karena ada luka di dalam hati seseorang. Makanya tidak bisa mengampuni. Itu bohong kalau orang tidak bisa mengampuni tapi nggak ada luka, nggak ada apa-apa kok, nggak, pasti sakit hati. Dan itu disimpan. Ya. Bahkan manusia itu licik. Terkadang ia merasa sudah mengampuni. Padahal kalau ia ingat peristiwa itu panas lagi. Kecewa, sedih, marah. Nah itu artinya belum mengampuni. Karena belum bersih hatinya. Ya. Mengampuni itu bukan melupakan, lupa sama sekali, ya nggak begitu. Kan ingat, oh dia dulu pernah menyakiti aku. Tapi hatinya jadi bersih, gak ada keinginan untuk menghukum dia atau benci sama dia, gak ada, bersih. Itu mengampuni. Kalau cuma aku mengampuni dia, tapi padahal masih kesal dalam hati, nah itu belum mengampuni, saudara. Ya, mengampuni itu suatu keputusan. Mengampuni. Aku mau bersih di hadapan Tuhan. Hatiku harus bersih ketika aku menghadap Tuhan. Setiap pagi aku mau doa pagi tapi dengan hati yang bersih. Bayangkan kita mau hadap Tuhan tapi hati kita penuh sakit hati, ya tidak berkenan tentunya di hadapan Tuhan, ya. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas loh, Tuhan Yesus, Matius 18 ayat 22. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu sampai 70 kali 7 kali. Artinya mengampuninya tak terbatas. Itu loh maksudnya. Mengampuni siapa? Orang yang bersalah. Jadi kamu di pihak yang benar, orang lain salah, ampuni dia. Gitu loh. Ya. Yesus menolak pengampunan yang 3 kali, kata Petrus kan gitu. 3 kali Tuhan, bukan. Tak terbatas. Ya. Jadi sebenarnya sangat logis loh saudara kalau kita harus mengampuni itu. Kenapa? Karena kita itu seperti hamba yang punya hutang kepada seorang raja yang tidak bisa bayar. Dan raja itu melunaskan hutang kita, mengampuni kita. Nah, sedangkan orang lain hutang kepada kita dalam bentuk kesalahan itu kecil dibandingkan dosa kita sama Tuhan. Harusnya kita binasa di api kekal, tapi Tuhan berikan pengampunan. Tuhan tebus kita semua. Kan begitu.
Kalau orang dagang aja kita pasti untung kalau mengampuni. Nah ini kok tidak mau berubah ya? Ini untuk Tuhan loh, bukan dagang. Ya. Bayangkan ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, betapa ia sangat kesakitan, dihina, dan sebagainya. Tapi apa yang ia lakukan? Dicatat di Lukas 23 ayat 34. Tuhan malah berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih bisa mengampuni. Coba bayangkan, dalam keadaan sangat kesakitan. Nah ini baru sakit hati dikit sudah tidak bisa mengampuni. Kita itu ya cuma di mulut mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Itu cuma di mulut, saudara. Banyak orang merasa di hati sudah mengampuni, merasa cinta Tuhan, tapi itu cuma perasaan yang subjektif. Faktanya tidak. Ya. Kalau orang tidak bisa mengampuni itu fakta loh, bukti bahwa ia ada luka yang sangat dalam di dalam hatinya. Luka yang tidak disembuhkan, luka yang belum sembuh. Kalau orang tidak mau mengampuni, itu orang yang tidak adil sebenarnya. Kenapa? Karena ia diampuni oleh Tuhan. Nah kok dia tidak mau mengampuni sesamanya? Apapun masalahnya, apapun kesalahannya. Jangan banyak alasan. Ya, manusia sering banyak alasannya, pintar buat alasan. Padahal Tuhan tidak pakai alasan ketika menebus kita, ketika mengampuni kita. Bukan karena kita baik kan? Tapi kalau kita diampuni, kita ditebus, jangan buat dosa lagi. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan sampai kita itu tajam terhadap orang lain, tapi terhadap diri sendiri tidak. Waduh. Ini benar-benar fenomena yang terjadi secara umum juga sih. Ya. Jadi saudara, kalau kita tidak mengampuni, yang rugi kita sendiri. Hati menjadi pahit, keras, sulit mengalami damai sejahtera, tidur juga gelisah, hubungan dengan Tuhan terhambat pasti. Coba, saudara mau menghadap Tuhan bagaimana? Saudara nggak mau mengampuni. Ya, belajarlah mengampuni, maka saudara akan merasakan, iya ya, mengampuni itu ternyata indah, ternyata nikmat. Bukan tiba-tiba, hatiku menjadi plong, meskipun orang itu dulu mengasihiku, menyakiti aku, tapi sekarang aku mengasihi dia. Kan gitu mestinya ya, saudara ya. Markus 11 ayat 25, sekali lagi diingatkan. Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Orang yang tidak mengampuni, itu pasti ada beban mental, ada stres, tidur sulit, insomnia. Sehingga akhirnya menjadi penyakit fisik. Penyakit fisik dan emosinya terganggu. Seringkali malah jadi kanker, saudara. Karena menjadi fisik sakitnya. Pertama mungkin psikosomatis, penyakit yang karena jiwanya gelisah, tapi lama-lama bisa kanker loh, saudara. Sudahlah, jangan mengeraskan hati, ya. Lupakan kesalahan orang lain, ya. Lupakan itu, kembali membangun hubungan. Melepaskan hak untuk membalas. Jangan membalas. Kita nggak punya hak untuk menghakimi. Kita melepaskan pengampunan yang benar. Ya. Akui kita punya luka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sakit hati, ampun. Padahal aku tidak punya hak. Ya, ampun Tuhan. Aku mau mengampuni mulai sekarang. Biarlah aku mau berdoa untuk orang yang menyakiti aku. Saudara bisa begitu, berarti saudara mengampuni. Kalau saudara tidak bisa mendoakan orang yang menyakiti saudara, berarti saudara belum mengampuni. Saudara ibarat batu besar diikatkan di leher sendiri, berat gitu. Kan itu sebenarnya tindakan yang tidak berhikmat ya. Nah itulah yang tidak mau mengampuni, ya, nggak mau melepaskan. Jadi nggak bisa lari saudara imannya, jalan di tempat, ya. Itu jalan di tempat loh saudara.
Sang Raja yang Maha Tinggi aja mengampuni kita. Lah kok kita yang bukan apa-apa tidak mau mengampuni sesama? Kadang-kadang kita bingung lihatnya. Manusia itu kok sombong sekali ya. Sombong sekali, berani bisa tidak mengampuni. Berani menghukum sesamanya. Berani menunjuk-nunjuk orang lain. Berani membicarakan kesalahan orang lain. Apalagi kalau fitnah, itu lebih jahat lagi. Bukan fitnah saja kita tidak punya hak untuk menghukum orang lain. Kita harus mengampuni. Jadi dari mulut kita ini harus keluar berkat, kebenaran, sesuai fakta gitu ya. Jangan licik jadi orang. Jangan menipu orang lain, apalagi menipu diri sendiri. Kan Tuhan tahu kita tidak bisa menipu Tuhan. Itu ya saudara ya. Mari kita ampuni saudara. Lepaskan pengampunan. Dan alami damai sejahtera. Semua penyakit akan hilang. Karena penyakit yang kejiwaan tadi. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sekali lagi kami diingatkan untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Mohon ampun kalau kami masih menyimpan sakit hati, trauma, luka batin, atau apapun itu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Biarlah pagi ini kami mau belajar Tuhan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk program doa pagi. Setiap pagi kami bersama-sama berdoa, memuji Tuhan dan juga belajar kebenaran. Terima kasih, kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas keluarga mereka. Juga seluruh jemaat dimanapun berada. Semua yang mendukung pekerjaanmu ini. Dan semua kami ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.